Shalom warga kerajaan sorga, di hari ini Kingdom Daily Devotion berjudul Mengerumuni Dia. Diambil dari Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Pernahkah kita berada di hadapan seseorang yang terkenal dan memiliki kesempatan untuk mendekati mereka? Banyak orang yang sengaja mendekati idola mereka ketika berjumpa di tempat umum dan tidak segan-segan untuk minta foto bersama. Fan yang menjadi atau menghadiri sebuah konser musik rela membeli tiket yang mahal untuk melihat idola mereka sedekat mungkin ke panggung. Ada yang rela menunggu dalam antrean berjam-jam hanya untuk melihat sekilas seseorang yang ingin mereka lihat secara langsung. Banyak yang manusia mau lakukan hanya untuk bertemu atau berada dekat dengan idola hidup mereka. Ayat bacaan hari ini adalah sebuah kisah tentang orang banyak yang mau mendekati Yesus karena ingin mendengar firman Allah yang Yesus selalu ajarkan. Mereka pasti sangat terheran-heran akan pengajaran Yesus yang membawa sebuah kecerahan dan kepuasan saat itu. Nah, Alkitab mengatakan di Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu, kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Sejak Yesus mulai mengajarkan prinsip kerajaan Allah. Bahkan, orang berbondong-bondong datang untuk mendengarkan dan belajar. Yesus menjadi sosok pribadi yang menarik sehingga banyak orang datang dari jauh untuk melihat dan mendengar Dia berbicara. Apakah karena Dia terlihat baik parasnya atau memiliki suara yang bagus? Ayat bacaan ini mengatakan bahwa mereka datang untuk mendengar firman Allah. Kapan terakhir kali kita bergegas membuka Alkitab, bergegas berdoa, bergegas ke gereja, atau bergegas membuka kanal di sosial media kita untuk mendengarkan sebuah khotbah? Ya, ketika kita jatuh cinta dengan Tuhan, maka kita jatuh cinta kepada firman-Nya. Pastinya kita menginginkan keintiman yang begitu istimewa dan begitu pribadi sehingga tidak ada hal lain yang lebih penting. Tahukah Anda bahwa Anda adalah seorang yang sangat dikasihi Tuhan? Bahkan Tuhan memiliki sebuah ruangan doa di mana Dia selalu menunggu kita untuk masuk ke dalam dan berbicara dengan Dia. Kita semua pasti pernah datang ke sebuah tempat di mana pribadi yang berjanji akan berjumpa dengan kita telat hadir dan kita yang akhirnya menunggu. Di ruang doa, kita tidak akan pernah hadir terlebih dahulu dan menunggu kehadiran Tuhan karena Dia telat datang. Gak pernah seperti itu. Selalu yang terjadi adalah Tuhan yang sudah ada di sana menunggu kehadiran kita. Bahkan seringkali kita tidak masuk ke ruang itu karena kita sibuk dengan yang lain sehingga kita lupa berdoa. Nah, hari ini biarlah firman ini menegur kita, menasehati kita, mengingatkan kita untuk membuka Alkitab kita dan mulai membaca firman-Nya setiap hari. Kemudian masuklah ke dalam ruang doamu. Segera setelah kita mengerti mengapa orang banyak berdesak-desakan menghampiri Yesus hanya untuk mendengar firman Tuhan dan nasihat dari Dia. Ya, itu semua karena firman Allah dan perjumpaan dengan Dia sangat mengagumkan dan berdampak sangat baik bagi hidup kita. Yuk, lakukan ini sebagai gaya hidup kita setiap hari, membaca firman dan berdoa. Jadikan ini gaya hidupmu untuk sepanjang tahun yang baru ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu sendiri mengatakan bahwa orang itu begitu berdesak-desakan ingin berjumpa dengan firman, ingin berjumpa dengan Yesus, ingin mendengarkan pengajaran-Mu. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami punya kehausan untuk senantiasa haus akan firman-Mu setiap hari. Dan kami mau hidup kami dipenuhi dengan firman-Mu, dipenuhi dengan doa, dan di mana kami sadar bahwa itu yang membawa kelegaan dan kepuasan, dan bahkan landasan bagi apa yang harus kami lakukan sepanjang hari yang baru. Tuhan, itu sebabnya saat teduh seperti ini di hari yang baru, itu sangat penting buat kami, supaya kami lakukan ini dengan tekun, kami lakukan ini, dan ini menjadi gaya hidup kami sepanjang tahun yang baru ini. Kami percaya ini akan menjadi sebuah preseden dan menjadi sebuah kebiasaan di mana akhirnya ini akan menolong hidup kami, di mana kami akan mengambil keputusan bertindak berkata dengan benar karena setiap hari kami dilandasi oleh firman kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, firman-Mu menopang, firman-Mu menyembuhkan, firman-Mu memberikan kelegaan dan kepuasan. Kami mulai hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai hari esok.